seorang gadis kecil tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Begitu membuka mata, ia langsung meminta minuman beralkohol. Ucapan itu jelas tidak masuk akal untuk anak seusianya. Kedua orang tuanya panik, bahkan sempat mengira putri mereka terkena penyakit aneh. Mereka segera memanggil dokter, namun dokter menyimpulkan ia hanya setengah sadar akibat mimpi. Setelah mendengar penjelasan itu, gadis kecil tersebut justru menghela nafas panjang, seolah memahami sesuatu yang tidak dimengerti orang dewasa. Saat masuk taman kanak-kanak, anak-anak lain bercerita tentang mimpi mereka dengan polos. Ketika gilirannya tiba, ucapannya kembali membuat semua orang tercengang. Ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar terbangun dan mengingat kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan pertama, ia hidup di masa lampau sebagai pelayan, jatuh cinta pada tuannya, namun berakhir dibuang tanpa belas kasihan. Di kehidupan kedua, ia menjadi seorang istri di masa republik. Seharusnya hidup terhormat, tetapi kembali ditinggalkan. Pada kehidupan ketiga, ia terlahir sebagai mahasiswi pejuang yang penuh semangat, namun dikhianati kekasihnya di tengah perjuangan. Karena terlalu sering disakiti, ia bersumpah tak akan menikah di kehidupan ini. Ucapan itu membuat seorang anak laki-laki berdiri kaget. Jelas ia tidak mempercayai ceritanya. Namun hanya dengan beberapa kalimat tajam, anak itu langsung menangis. Orang tuanya kembali ketakutan dan segera membawanya ke rumah sakit. Dengan bantuan terapi kejiwaan, perlahan ingatan tentang kehidupan masa lalu itu memudar. Meski begitu, ia seperti memiliki kemampuan aneh untuk selalu bertemu pria-pria bermasalah. Saat remaja, ia berpacaran dengan pria yang terlalu perhitungan. Ketika kuliah, ia bertemu pria playboy yang gemar mempermainkan perasaan. Setelah bekerja, setiap perkenalan lewat perjodohan justru terasa semakin tidak masuk akal. Tanpa terasa, ia menginjak usia 30 tahun. Akhirnya ia bertemu seseorang yang tampak cocok. Namun di hari pertunangan, ia kembali ditinggalkan. Tak ingin putrinya hidup sendirian, sang ibu mulai mencarikan banyak calon dan memaksanya ikut kencan buta. Pria pertama yang ditemuinya adalah sosok setengah baya dengan sikap dewasa. Belum lama berbicara, ia meminta agar sang wanita berhenti bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Kedengarannya manis, namun jelas ia hanya menginginkan pengurus rumah gratis yang juga merawat orang tuanya. Mendengar itu, sang wanita hanya tersenyum tipis lalu menjawab dengan kalimat tajam, dan sudah bisa ditebak kencan itu gagal lagi. Kandidat berikutnya dikabarkan adalah pria botak. Namun saat tiba di lokasi, sang wanita terkejut karena orang yang duduk di depannya adalah direktur di perusahaan tempat ia baru bekerja. Tak lama kemudian, adiknya muncul dengan tampilan preman. Ia memang ditugaskan untuk mengacaukan perjodohan itu, karena kakaknya mengira kalau pria yang ditemuinya adalah pria tua. Untungnya pria itu tidak mempermasalahkannya. Ia mengaku bahwa dirinya datang ke perjodohan hanya karena desakan keluarga. Sebagai tanda terima kasih karena sang wanita membantunya menyelesaikan urusan itu, ia langsung menaikkan gajinya. Sang wanita merasa senang dan menganggap semua ini kebetulan semata. Namun ia tidak tahu bahwa sejak awal semua kejadian itu telah direncanakan, karena pria tersebut sebenarnya sudah lama menyukainya.